Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara ngalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara, amin saudara. Ya, mari kita terus buka hati kita izinkan Tuhan bicara lebih lagi, melawat lebih lagi, dan pastikan saudara-saudara pulang dari tempat ini, saudara ngalami terobosan berkat. Yang setuju katakan amin. Malam hari ini saya mau share sesuatu buat kita semua, dan saya akan beri tema apa yang saya sharing malam hari ini adalah memperbaharui kekuatan saudara. Ya, mari kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, kita baca dari ayat yang pertama sampai yang kelima terlebih dahulu. Ya, saudara kalau bawa HP, saudara beri tanda di 1 Samuel 30 atau Alkitab saudara, sebab nanti beberapa pembahasan dan saya akan ajak kita akan kembali baca untuk ayat selanjutnya saudara. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-30, ini judul dari perikopnya adalah Siklak terbakar dan pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat pertama kita baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu dikatakan terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Kita stop sampai di sini dulu. Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah di mana Daud mengalami sebuah tragedi yang besar dalam hidupnya. Kenapa saya bisa katakan ini adalah sebuah tragedi? Karena hari itu Daud sedang diserbu habis-habisan oleh orang Amalek, saudara, suku Amalek. Hari itu Daud sedang dalam juga yang namanya pelarian. Nanti kita akan baca. Sebab Daud tidak ada di kubunya. Daud ada di negeri asing. Dan di dalam negeri asing Daud mengalami sebuah serbuan orang Amalek yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan semua harta bendanya dihabiskan. Istri dan anak-anak, orang-orang tua, anak-anak kecil semuanya saudara. Mereka ditawan dengan tidak ada sisa apapun. Nah hari itu ini merupakan sebuah tragedi besar. Kenapa? Karena kalau saudara baca nanti dalam 1 Samuel, 2 Samuel setelah pasal ini, Daud diangkat menjadi raja. Daud diurapi dan hari itu dia sudah diurapi menjadi raja. Tapi baru hanya satu suku. Dan Daud sedang di dalam perjalanan janji Tuhan untuk dia menjadi raja Israel atas seluruh suku saudara. Tapi di dalam perjalanan janji Tuhan, Daud mengalami yang namanya dia diserang, dia diserbu habis-habisan oleh musuh. Berapa banyak setiap hidup kita ini juga sama kadang-kadang. Sering kali kita ini mendapat janji Tuhan. Sering kali kita ini mendapat tuntunan Tuhan. Pergi ke sana nak, kamu akan melakukan ini, A, B, C, D. Tapi di dalam perjalanan hidup kita ternyata apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Saya pernah dan istri ngalami yang namanya mental blocking, saudara. Apa itu mental blocking? Kapok, bahasa Inggrisnya ya, kapok. Satu hari, berapa tahun, puluh tahun yang lalu Tuhan perintahkan buat sekolah. Saya tahu bahwa ini visi daripada Tuhan. Ini bukan visi pribadi. Karena beberapa hamba Tuhan datang dan menguatkan, meneguhkan, saudara. Dan hari itu waktu Bapak Gembala masih hidup ya, Bapak Gembala maju. Saya pikir bahwa ini rancangan Tuhan, pasti Tuhan kasih.
Waktu kami mulai berjalan melangkah, saudara, sepertinya hari itu jalan masih enak. Segala rancangan masih oke-oke aja, saudara. Tapi di tengah perjalanan, saudara, dan tiba-tiba ada satu tragedi yang besar yang sedang kami alami hari itu, saudara. Semua perencanaan hancur, semua perencanaan gagal. Yang hari mana hari itu tinggal berapa waktu cuman kita teken tanda tangan kontrak dan semuanya beres, saudara. Saya tidak sedang membicarakan pihak oknum manusia, tapi saya tahu bahwa ini rancangan iblis. Dan hari itu begitu apa yang sudah kita persiapkan, kita korbankan begitu besar. Dan bagaimana musuh iblis menghancurkan rancangan Tuhan melalui kehidupan waktu visi yang diberikan gereja ini, saudara. Sampai kami, saya dan istri mengalami yang namanya mental blocking kapok. Beberapa tahun kami nggak lakukan apapun. Sampai ditanya, kapan Pak buat sekolah? Jujur dalam hati, saya cuma bilang gini, Tuhan, dah kapok Tuhan. Dah Tuhan. Tuhan suruh orang lain aja dah Tuhan. Kami mengalami yang namanya kekalahan besar hari itu, saudara. Tapi kami bersyukur setelah beberapa tahun, Tuhan pepet kami kembali, saudara ya. Tuhan kuatkan kami kembali dan lahirlah sekolah apa yang Tuhan mau, saudara. Berapa banyak dalam setiap kehidupan kita juga sama. Apa yang saudara alami juga sama. Mungkin Tuhan sedang berjanji, oh aku akan beri keturunan dalam hidupmu. Bertahun-tahun sesuatu yang Tuhan janjikan. Tapi setiap kali janji Tuhan sepertinya ada di depan. Tapi yang terjadi adalah bagaimana iblis menyerang habis-habisan, saudara. Hari itu apa yang dilakukan oleh Daud, dia juga sama. Diserang oleh namanya Amalek. Siapa Amalek? Amalek ini kalau firman Tuhan katakan, ini suku liar, suku yang menyerbu, yang bersembunyi di balik gunung batu dan menyerang dari belakang. Menyerang kelompok-kelompok yang siapa saja yang bisa dirampok, saudara. Di saat lengah, di saat lelah. Yang kalau dalam pengertian saya sendiri, ini seperti bajak laut, saudara ya. Tukang bajak, tukang rampok, gak gentle kalau perang. Lah, ini sejak zaman Israel, mereka keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Mereka juga mengalami peperangan dengan Amalek. Dan hari itu Daud juga mengalami hal yang sama, saudara. Nah, seringkali iblis juga lakukan hal yang sama. Dan itu membuat kita yang ujungnya kita menjadi lemah. Yang ujungnya kita menjadi kecewa. Dan ujungnya adalah kita menyerah dengan semua janji Tuhan sebelum digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya mau bagikan dua hal. Berkat Tuhan, waktu kita belajar dari kisah apa yang dialami Daud. Sebab di ujung dari akhir kehidupan dari apa yang dialami Daud. Bukan cuma sekedar Daud mengalami kemenangan kepada orang Amalek. Tapi Daud mengalami yang namanya kelimpahan. Sampai Alkitab catat bahwa Daud bukan cuma mengalami pemulihan istri dan anak-anaknya kembali. Tapi sampai kepada jaran yang begitu besar, luar biasa Daud dapatkan, saudara. Ya. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan begini. Bahwa iblis punya kesempatan menyerang kepada setiap kita. Kalau kita ini punya yang namanya celah. Hari itu Daud, kenapa bisa diserang oleh Amalek? Apakah orang Amalek gak tahu kalau Daud ini punya pasukan yang luar biasa? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, mungkin saya lupa kalau nggak salah di doa malam. Daud ini punya 600 pasukan yang hari itu menyertai Daud. Dan 600 pasukan ini siapa? Oh, mereka ini mesin-mesin perang, saudara. Sampai Alkitab catat, mereka ini bisa berperang, pegang pedang, membunuh. Tangan kanan dengan tangan kiri sama baiknya, sama jagonya, saudara. Begitu luar biasanya. Sampai orang Filistin kalau ketemu Daud, mereka takut sebenarnya. Tapi kenapa Amalek bisa menyerang? Bukan karena tidak ada sebab iblis bisa menyerang. Tapi karena ada sebuah celah, ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Daud.
hari itu. Sehingga Amalek bisa menyerang habis-habisan saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Dosa apa yang dilakukan oleh Daud? Celah apa yang dilakukan oleh Daud? Daud gak bunuh orang. Daud gak kurang ajar. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia keluar. Dia berhenti mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau saudara baca 1 Samuel dari 27, 28, 29. Bahwa Daud ini ada dalam posisi berpihak kepada Filistin. Ya kita baca aja saudara ya. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Kenapa Daud ada di Filistin? Bukankah Filistin ini musuh dari Israel saudara? Tapi hari itu Daud berpihak kepada Filistin saudara. Ayat pertama ini alasan Daud ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Ayat 2. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Achis bin Moab, raja orang Gad, orang Filistin. Saudara lihat, ternyata ini menjadi alasan Daud untuk dia keluar daripada jalan Tuhan. Dia keluar daripada rancangan Tuhan yang ditetapkan dalam hidupnya. Dia keluar dari kota perlindungan hari itu. Dan dia bergabung kepada Filistin. Alasannya cuma satu. Dia capek dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Kalau saudara kita semua tahu kisah Daud, bagaimana Daud sejak dia menjadi menantunya Saul. Daud gak pernah berhenti dikejar oleh Saul, mau dibunuh, dilempar tombak saudara. Ini mantunya loh saudara. Gak selesai itu. Bahkan sampai satu kali, Daud ini mau disergap di rumahnya saudara. Dan yang menyergap gak main-main. Seluruh panglima tentara terbaiknya kerajaan dikerahkan hanya untuk mau bunuh satu orang yang namanya Daud saudara. Dan satu hari Daud lari ke padang gurun. Dan itu sebenarnya, hari itu sebenarnya sudah habislah, tamat riwayatnya Daud saudara. Karena itu orang-orang terbaik sudah ngepung dan Daud sudah gak ada tempat untuk berlari. Gak ada jalan untuk berlari saudara. Tapi karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya, setiap kali Saul mau bunuh, Daud selalu diluputkan, diloloskan oleh tangan Tuhan yang kuat. Tahukah saudara, pelarian demi pelarian membuat Daud mengalami yang namanya rasa lelah, rasa capek. Bukan cuma dia sekedar lari daripada Saul. Tapi Daud mengalami yang namanya rasa lelah. Capek mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Daud capek mempercayai Tuhan. Apakah Tuhan masih akan meluputkan aku hari esok? Ya kalau hari ini aku bisa luput. Kalau hari ini aku bisa menang kepada Saul. Bagaimana dengan besok? Apakah aku masih bisa menang? Apakah aku masih bisa lolos? Makanya Daud, dia berpikir dengan cara akal pikirannya sendiri. Lebih baik aku bergabung dengan Filistin. Sebab dikatakan supaya aku enggak binasa di tangan Saul. Berapa banyak dalam setiap kehidupan kita juga sama. Kita ngalami masalah, persoalan enggak selesai. Kita tahu ya kemarin Tuhan tolong Pak. Tapi bagaimana dengan besok? Kita dikejar-kejar dengan sakit penyakit. Kita masih diberi kehidupan, pertolongan. Tapi kadang-kadang kita bergumul. Bagaimana Pak kalau terjadi lagi? Saya harus masuk rumah sakit lagi. Saya masih harus memikirkan keuangan. Saya masih harus memikirkan keadaan orang tua. Pasangan yang sakit, anak-anak, penderitaan. Berapa banyak kita juga dikejar-kejar karena masalah keuangan. Ya yang kemarin Tuhan masih loloskan Pak.
Tuhan masih beri kelegaan. Tapi bagaimana dengan kehidupan next, kehidupan saya di ke depan? Apakah Tuhan masih tolong? Kita mulai capek saudara dengan kehidupan. Kita mulai capek mempercayai Tuhan. Kita capek dengan peperangan kita yang gak pernah selesai setiap hari saudara. Dan tahukah saudara, roh capek inilah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa saudara. Inilah yang membuat celah di dalam setiap kehidupan kita. Kelelahan rohani yang sering kita alami hari-hari ini. Kita lelah menghadapi dengan persoalan anak-anak yang hilang, orang tua yang hilang. Pekerjaan yang hilang, masa depan yang gak jelas. Membuat kita lelah untuk mempercayai Tuhan sebagai pertolongan kita, sebagai kekuatan kita hari ini saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Daud saudara. Dia berpikir, ada zona nyaman di sana. Ayo kita berangkat ke sana. Cari zona nyaman. Kalau berjalan bersama Tuhan gak bisa nyaman. Yuk kita cari tempat nyaman. Ya, hari itu di Filistin, Daud bisa lebih baik keadaannya saudara. Dia bisa lebih nyaman sedikit. Dia bisa lebih tenang sedikit hari itu saudara. Dari apa yang dia pikirkan, karena memang dikatakan Saul gak kejar-kejar lagi. Tapi tahukah saudara, justru di tempat yang nyaman, kelihatannya nyaman bagi Daud, bagi dagingnya. Tapi justru itu adalah celah terbesar dalam hidupnya untuk iblis bisa menyerang dan menghabisi dia. Berapa banyak kita ini gak sadar. Kita seringkali cari zona nyaman dalam setiap kehidupan kita. Kita lebih memilih untuk berhenti dari peperangan rohani yang memang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Kita lebih memilih cari zona nyaman. Kita sebagai orang Kristen Pak, jadi jemaat gini-gini aja deh nyaman Pak. Gak usahlah jadi pelayan Tuhan Pak. Gak usahlah Pak, jadi orang Kristen yang fanatik, yang sungguh-sungguh buat apa Pak. Tantangannya besar. Kita takut berjalan bersama Tuhan. Karena peperangannya besar. Lalu kita pilih zona nyaman. Tahukah saudara bahwa zona nyaman adalah pembunuh terbesar iman kita. Zona nyaman adalah pembunuh terbesar roh kita saudara. Sejarah telah membuktikan bahwa gereja tutup, kekristenan mati bukan karena aniaya. Tapi kekristenan mati karena zona nyaman saudara. Kekristenan di dunia barat, hari-hari ini banyak gereja dijual. Gereja udah pindah jadi diskotik, gereja tutup. Kenapa? Karena kekristenan sudah masuki yang namanya zona nyaman. Tapi yang namanya kekristenan di Cina hari ini, mereka gak pernah ngalami yang namanya nyaman, duduk seperti kita ini saudara ya. Nikmati gedung yang bagus, nikmati sound system yang bagus. Nikmati khotbah-khotbah, panggil pembicara yang bagus. Kita bisa buat ulang tahun gereja dengan baik. Ini zona nyaman, kenyamanan yang Tuhan berikan dan kita enggak hargai. Dan tahukah saudara bahwa inilah kadang-kadang bisa menjadi pembunuh terbesar dalam setiap kehidupan kita. Ya kita bersyukur, kita ada dalam pemerintahan yang masih mengizinkan kita beribadah saudara. Tapi berapa banyak seringkali kita justru meremehkan anugerah, kesempatan yang terbaik, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan karena kenyamanan saudara. Saya selalu catat bahwa kenyamanan adalah zona pembunuh nomor 1 iman kita. Ada sebuah cerita, ini cerita nyata saudara ya. Ada sebuah sungai di Inggris. Ini sungai itu panjang dan sungai ini besar. Dan yang hebat, sungai ini dihuni oleh ikan-ikan besar. Mungkin kalau nggak salah itu ikan-ikan sarden, ikan salmon saudara ya. Ya ikan salmon itu kan hidupnya di laut. Tapi kalau saudara belajar bagaimana mereka berkembang biak, mereka ada di sungai saudara. Mereka taruh telur-telurnya di sungai saudara. Nah, karena di situ ada banyak ikan-ikan besar, maka yang terjadi banyak pula burung-burung pemakan ikan di situ.
Dan jumlah populasi mereka semakin tahun semakin besar. Sekalipun semakin besar populasi burungnya, ikannya juga enggak habis, saudara. Ya, namanya mata rantai makanan. Selalu lebih banyak, saudara. Nah, itulah yang membuat orang-orang Inggris, orang-orang yang ada di sekitar kota itu, saudara. Mereka berpikir gini, ya daripada kita cari ikan di laut susah, yuk kita belajar dari burung ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Beberapa pabrik pengalengan ikan dibuat di sepanjang sungai itu, saudara. Dan hari itu pabrik-pabrik ini mereka tangkap ikan ini, saudara. Ya, mereka tangkap ikan-ikan ini, mereka kalengkan, saudara, dan mereka jual. Burungnya bagaimana? Burungnya masih ada, masih hidup. Cuman cara hidupnya berbeda. Kalau dulu sebelum ada pabrik, mereka perlu menyelam, mereka perlu bersusah payah cari ikan di dalam sungai yang arusnya deras, saudara. Tapi hari itu populasi burung semakin banyak. Kenapa? Karena mereka hidupnya lebih gampang. Mereka makan nggak perlu cari di sungai, saudara. Sebab ikan yang ditangkap oleh pabrik, yang disortir, yang ukurannya nggak pas, mungkin yang itu sudah cacat, yang sudah mati, mereka buang begitu saja di tong sampah ikannya, saudara. Bahkan mungkin itu pabrik yang salah buat, itu cuman dibuang, nggak dijual, cuman dibuang. Sehingga itu menjadi tempat makanan para burung-burung dan itu menjadi spot terbaik bagaimana cara mereka makan, saudara. Populasi semakin banyak, populasi burung semakin banyak. Dari generasi ke generasi setiap tahun sampai kepada beranak cucu berpuluh tahun, itu burung semakin banyak di tempat itu, saudara. Dan tiba-tiba terjadilah resesi Perang Dunia Kedua. Itu tutup semua itu pabrik karena perang, saudara. Tidak ada lagi pabrik, tidak lagi dia orang yang cari makan, cari ikan di sungai itu. Semua pabrik tutup, dijual, dikukuti. Yang terjadi apa, saudara? Bukan cuma pabriknya yang tutup. Ternyata burung-burung di tempat itu, mereka juga akhirnya mati semua. Kenapa mereka mati? Karena mereka nggak ada tempat untuk makan. Karena anak cucu generasi mereka tidak tahu bagaimana cara menangkap ikan di dalam sungai, saudara. Mereka mati bukan karena tidak ada ikan. Mereka mati, burung-burung ini mati bukan karena ikannya habis. No, tapi karena zona nyaman yang mereka hidupi dari tahun ke tahun, generasi kepada generasi. Tahukah saudara, hal yang sama terjadi dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak seringkali kita jadi orang Kristen. Kita ini jadi orang Kristen yang lembek. Yang kekanak-kanaan. Yang selalu minta hal yang enak buat daging kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mau tahu, saudara masih kekanak-kanakan enggak? Ya termasuk saya. Apakah kita ini masih kekanak-kanakan rohani atau kita ini dewasa rohani? Coba cek dari mana, saudara? Dari daftar doa kita, saudara, kepada Tuhan. Ayo, kalau mau jujur mulai nanti malam ya, cek apa yang kita doakan. Kalau doa kita masih minta, Tuhan minta ini, minta itu Tuhan. Dan semua permintaan kita ujungnya adalah untuk menyenangkan daging kita, saudara. Maka kita enggak ubahnya, enggak beda dengan bayi, saudara. Yang kalau dia mau minta makan, mau minta minum, dia cuma tinggal nangis. Kalau masih gak diberi sama mamanya atau papanya makan, dia nangis lebih keras, mengintimidasi orang tuanya. Dan hal yang sama sebenarnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak kalau kita ini gak dijawab doa-doa kita mulai ancam Tuhan, kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mulai, Tuhan kalau gak berjawab Tuhan, aku nyerah Tuhan. Aku pindah loh Tuhan. Aku akan cari yang lain loh Tuhan. Atau kita berpikir, buat apa aku ikut Tuhan? Saya sudah beri perpuluhan, saya sudah datang rajin ke gereja, saya sudah bahkan rajin ikut doa malam, doa pagi, doa misi, semua doa kita ikuti. Tapi apa yang kita lakukan di dalam doa kita nggak benar-benar mencari Tuhan. Kita cuma mau barter sama Tuhan. Kita cuma mau jual beli sama Tuhan. Coba dicek dalam setiap kehidupan kita. Zona nyaman akan membunuh setiap kehidupan kita, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud?
Waktu dia dapatkan zona nyaman, ya dia mendapat kehormatan di Filistin. Dia mendapat kenyamanan di Filistin. Tapi saudara lihat, sejak dia ada di Filistin, tidak ada lagi mazmur yang ditulis. Tidak ada lagi doa-doa yang ditulis, yang keluar dari mulutnya saudara. Tidak ada nubuatan, tidak ada penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena zona nyaman saudara. Hal yang kedua saudara. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud saudara? Waktu dia melihat bahwa Amalek menghabisi dalam hidupnya, menghancurkan hidupnya, menghancurkan impiannya untuk menjadi raja, menghancurkan semua apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kita baca ayat ke-6 saudara. Kembali 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi saudara perhatikan ini, tetapi Daud apa saudara? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud hari itu punya alasan untuk menyerah. Daud punya alasan untuk panik. Daud punya alasan untuk bunuh diri. Daud punya alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Bahkan di tengah sekalipun semua pengikutnya marah, bahkan mau melempari, mau bunuh dia saudara. Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan saudara. Cukup aneh waktu saya baca. Kenapa enggak Tuhan menguatkan Daud? Kenapa enggak Tuhan tiba-tiba berbicara dan menolong kepada Daud saudara? Kadang-kadang Tuhan itu bukan tidak bisa berbicara. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tunggu respon kita kembali. Mencari Tuhan. Karena itu waktu kisah bagaimana seorang anak bungsu yang terhilang. Apa yang dilakukan oleh bapaknya yang baik saudara? Kejar itu anak? Enggak. Tapi bapak itu baik. Dia tunggu anaknya saudara. Memang tidak dikatakan anak itu dicari, enggak saudara. Sebab kadang-kadang begini loh, kalau kita sedang nakal-nakalnya ya, dicari itu juga percuma kok saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak, dia tunggu. Hal yang dilakukan oleh Daud juga sama. Dikatakan dia menguatkan imannya, dia kembali mencari Tuhan. Dia kembali menguatkan kepercayaannya, dikatakan kepada Tuhan saudara. Apa yang kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Daud? Sekalipun keadaannya semua enggak mendukung, dia tidak peduli. Dia bangkit dan dia mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri. Aku harus menguatkan imanku kepada Tuhan. Daud enggak mulai menyalahkan, coba kalau sekelilingku semua mendukung aku, menguatkan imanku, tentu imanku kuat Tuhan. Enggak. Tapi berapa banyak seringkali kita mulai menyalahkan Tuhan, kita protes marah kepada Tuhan. Coba Tuhan, kalau pasanganku lebih rohani, tentu aku lebih rohani Tuhan. Coba Tuhan, kalau pasanganku mendukung aku pelayanan, tentu aku akan pelayani sungguh-sungguh. Belum tentu saudara. Coba Tuhan, kalau orang tuaku itu pendeta hamba Tuhan, tentu hari ini aku bisa menjadi anak yang rohani, spiritual. Belum tentu saudara. Coba Tuhan kalau gembalaku ini memperhatikan aku terus, ngingetin aku terus Tuhan. Coba kalau gereja ini Tuhan, khotbahnya menguatkan Tuhan. Tentu hari ini imanku sudah jos luar biasa. Belum tentu saudara. Sebab bagaimana iman kita menjadi kuat, kekristenan kita menjadi kuat, tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar. Sebab semua
akan bertanggung jawab masing-masing kepada dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap iman saudara? Siapa saudara? Diri kita sendiri. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan imannya yang namanya Lukas ini? Siapa yang bertanggung jawab supaya Lukas ini bisa berkobar-kobar, setia melayani Tuhan, setia mengikuti Tuhan, kuat mengikuti Tuhan? Apakah istri saya? Apakah ibu gembala? Apakah pemimpin teman-teman pelayanan saya? Enggak, saya sendiri. Yang artinya begini, tidak ada alasan untuk kepahitan mengikuti Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk saudara kecewa, sekalipun mungkin orang tuamu menolak. Sekalipun mungkin pasanganmu enggak setuju, enggak rohani. Bahkan mungkin sekalipun keadaan keuangan saudara enggak mendukung saudara. Tidak ada alasan saudara. Dan Daud ambil sebuah keputusan terbaik hari itu. Dia enggak peduli semua pasukannya mau membunuh dia. Dia tetap mau cari Tuhan saudara. Hari itu Daud masih punya keputusan untuk dia lari. Bahkan mungkin dia bilang gini, dah bunuh aja aku, mati. Loh iya, ini 600 pasukan, 600 orang ini pegang senjatanya, ini mesin perang semua. Satu lawan satu aja Daud belum tentu menang loh saudara. Malam ini yang pertama kita belajar, kita perlu menguatkan setiap iman kita masing-masing saudara. Seringkali saya itu menemukan begini ya, kadang-kadang pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan itu enggak datang dalam hidup saya. Bukan karena Tuhan itu tidak mau menuntun. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tunggu. Tunggu saya siap. Tunggu saya itu kuat. Apa yang dilakukan oleh Daud dan apa yang Tuhan lakukan juga sama. Kadang-kadang Tuhan itu tunggu. Bagaimana Daud hatinya ini berbalik kepada Tuhan. Dia mencari lagi wajah Tuhan. Perlu dia bangun kembali mesbah, hubungannya kembali kepada Tuhan. Menaruh kekuatannya, pengharapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai berbicara saudara. Ayat 7 yuk kita baca. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Pemain musik bisa maju ke depan. Ayat 7. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Samuel 30 ayat 7. Dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. 8. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ini Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara lihat, waktu Daud mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Dia bertobat dari jalannya yang salah. Dia berbalik, dia membangun mesbah. Dikatakan dia minta baju efod kepada imam. Daud ini punya pengurapan imam juga saudara ya. Selain menjadi raja dia juga menjadi imam. Kata efod ini artinya penutup. Itu jubah yang dipakai hanya oleh para imam. Lah imam ini kalau mau datang kepada Tuhan, kalau enggak ada jubahnya, mati saudara. Siapapun, imam yang sudah diurapi sekalipun. Tapi kalau dia pakai jubah, dia panggil nama Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan memberikan berkat. Dan waktu Tuhan hadir, maka dikatakan ada perintah Tuhan. Menguatkan yang kedua, bagaimana cara kita bisa menguatkan iman kita kembali? Adalah waktu kita ini makan dan minum, saudara. Apa hubungannya Pak? Itu kan fisik, bukan. Tapi ada lagi nih, kita mengizinkan hadirat Tuhan itu ada. Mengizinkan effort itu ada lagi dalam hidup kita.
Efod bicara tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Korban Yesus di atas kayu salib yang menjadi tudung keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Saya minta musik bisa main dengan pelan. Tuhan tidak akan memberikan perintahnya sampai dia akan memberikan kita kekuatan terlebih dahulu. Saudara lihat waktu kisah bagaimana Elia setelah dia berperang melawan Nabi Baal, apa yang dialami? Dia mengalami yang namanya kelelahan, saudara. Waktu dia mengalami kelelahan, iblis mulai masuk. Elia ini kecewa. Ya Tuhan, lebih baik aku mati. Kelelahan, padahal sudah dipakai Tuhan loh saudara. Dia bunuh 300 Nabi Baal, satu orang. Dia minta api turun. Dia mengalami kelelahan. Tapi waktu di tengah kelelahan, dia tidur di bawah pohon ara, saudara. Tuhan bangunkan, malaikat datang, bangun. Ada roti, ada air, makan, dimakan. Tidur lagi, dalam bahasa Inggris artinya rest. Rest itu artinya berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang, bangun, makan dan minum lagi. Setelah makan dan minum, kalau saudara nanti baca ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Lalu baru Tuhan bicara, pergilah ke Gunung Horeb. Aku akan menjumpai kamu di sana. Hanya gara-gara makan dan minum yang Tuhan kasih. Elia ini punya kekuatan berjalan 40 hari 40 malam. Naik ke gunung Tuhan, saudara. Hari itu gak ada lift, gak ada tangga, ya, gak ada helikopter, gak ada apapun yang bisa nolong. Dia dikatakan dia berjalan naik gunung. Dan di atas gunung Tuhan bicara kepada Elia. Dia mengalami hadirat Tuhan. Yang kedua, waktu Yesus sebelum diutus, Yesus dibaptis, Roh Kudus, hadirat Tuhan, hadirat Bapa datang, memenuhi Yesus. Makanya Yesus bisa menang di padang gurun, sekalipun dia dicobai, sekalipun dia dalam keadaan kelaparan. Karena dia makan dan minum. Enggak selesai itu, ada kisah lagi. Bagaimana waktu Yohanes, Petrus, murid-murid Yesus, Yohanes 21 dikatakan, murid-murid ini dalam keadaan lelah, kecewa. Karena mereka baru melihat guru mereka disalibkan. Mereka mengalami ketakutan, dikejar. Mereka mengalami yang namanya masa depan gak ada lagi harapan karena guru mereka mati. Mereka balik ke pantai, saudara, ke kampung kerjaannya yang lama, manusia lamanya. Tuhan hampiri mereka. Yesus menghampiri mereka dengan rupa yang baru, rupa Allah. Apakah Tuhan Yesus langsung, Petrus, beritakan Injil, Yohanes berjalan ke sana kemari? Enggak. Yesus tanya, punya makanan enggak kamu? Tuhan tanya, punya makanan enggak kamu? Pertanyaannya begini, kalau dia Tuhan apa Tuhan enggak tahu kalau Petrus dan murid-muridnya enggak punya makanan? Tahu. Tapi Tuhan tanya, kamu punya makanan enggak? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia buat makanan, dia buat bakarkan ikan, dia sediakan roti, saudara. Makan nak, makan. Nikmati, makan dulu. Aku tahu kamu capek, kamu makan dulu. Hari itu murid-murid makan. Dan waktu mereka makan, gak ada satupun yang berani ngomong. Gak ada satupun yang berani bertanya, siapa engkau? Kenapa? Karena waktu mereka makan, mereka tahu, ini Tuhan hadir, ini gurunya, ini Yesus hadir. Hari itu Tuhan tanya, Petrus kamu mengasihi aku. Gembalakan domba-dombaku. Seorang Petrus yang tadinya menyerah dengan keadaan, lelah dengan keadaan, merasa bahwa sudahlah janji Tuhan dia menjadi rasul selesai. Hanya gara-gara Tuhan kasih dia makan. Dan dia makan sesuatu daripada Tuhan. Dia bangkit. Beritakan Injil.
Di akhir kehidupan Petrus, dia memberitakan Injil. Dia dikejar, dia dianiaya. Sekalipun tidak ada perkataan dari mulutnya kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bahkan pada waktu Petrus ditangkap dan mau disalibkan, saudara. Petrus katakan, jangan aku salibkan sama seperti Yesus. Enggak pantas, terlalu mulia. Salibkan aku dengan kepala terbalik, sebab aku hamba. Itu kekuatan dari mana, saudara? Itu iman yang begitu luar biasa dari mana? Apakah karena Petrus jago khotbah? Bukan. Karena dia menikmati hadirat Tuhan, dia menikmati makan dan minum kepada Tuhan. Dan hari ini, malam hari ini, apa yang saya mau sampaikan kepada setiap kita semua. Berapa banyak kalau hari ini saudara sedang mengalami lelah dalam hidupmu. Engkau seperti mengalami Daud. Semua habis. Semua yang ada padamu telah dicuri oleh iblis. Semua, mungkin itu kesehatan, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu bahkan impian-impian yang pernah Tuhan taruh dalam hati buat setiap saudara. Sesuatu yang gak berjalan dengan baik. Bahkan itu mungkin tragedi besar yang saudara sedang alami. Dan sepertinya gak ada harapan. Malam hari ini, maukah kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud hari itu, dia menguatkan kepercayaannya, dia pakai baju efodnya, dia tersungkur, dia nyembah Tuhan, dia worship, dia nyembah Tuhan, sambil dia mengingat kebaikan Tuhan. Bukankah dulu Tuhan, waktu aku ini, waktu di padang belantara sendirian, gak ada 600 pasukan yang menyertai aku, ada singa, ada beruang, aku bunuh Tuhan, karena Tuhan yang menyertai. Bukankah pada waktu aku ini masih sendirian dikucilkan, dianggap remeh oleh kakak-kakakku semua. Dan Tuhan bawa aku menemui seorang yang namanya Goliat. Yang harusnya itu enggak setara kekuatannya. Tapi hari itu aku berani melawan Goliat. Karena Tuhan semesta alam pencipta langit bumi yang menyertai aku. Roh yang ada di dalamku jauh lebih besar. Dan hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, sekali untuk selama-lamanya, Tuhan yang masih mau berjalan bersama kita, saudara. Amin, saudara. Gak ada orang lain yang bertanggung jawab untuk menguatkan iman saudara dan saya. Kita sendirilah. Hal ke depan, tahun-tahun depan gak ada yang tahu apakah lebih baik, puji Tuhan. Apakah lebih baru, lebih buruk. Tidak akan menjadi masalah, tidak akan membuat kasih kita luntur kepada Tuhan. Berjalan dengan iman, berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Yuk kita bawa semua hal. Kita minta kekuatan yang baru. Biarlah malam hari ini Tuhan menguatkan kita kembali. Biarlah malam hari ini kita boleh kembali, kita ini mendengar pimpinan Tuhan. Sesuatu yang dulu hilang. Sesuatu yang dulu pernah kita alami. Kita pernah ketemu Tuhan, kita pernah bergairah. Kita pernah mengalami kasih mula-mula. Kasih yang membuat kita ini berani bayar harga kepada Tuhan. Sesuatu yang membuat kita ini bisa gila bersama Tuhan. Mungkin hari itu hilang, mungkin hari ini hilang. Kasih yang dulu membuat kita ini panas berkobar kepada Tuhan, tapi mungkin hari ini padam. Karena banyak hal mengejar, Amalek, musuh, merampas. Semua menghancurkan dalam hidup kita. Tapi malam hari ini saya mau sampaikan, Tuhan yang sama yang menolong Daud, Tuhan yang sama juga akan menuntun setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya.